Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah, yaitu kitab yang membahas seputar 6 kaidah dasar di dalam kita beragama, di mana secara umum dari isi kitab ini, dari 6 prinsip mendasar atau 6 kaidah dasar di dalam beragama ini, kita sudah jelaskan sebagai sebuah muqaddimah 3 prinsip dasar yang awal, sehingga di siang ini kita akan memberikan gambaran secara umum perihal tentang 3 prinsip dasar yang terakhir, yang mana 3 prinsip dasar yang terakhir ini, yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, wa man tasabbaha bihim wa laysa minhum, yaitu penjelasan tentang ilmu itu apa dan para ulamanya, artinya ilmu dan ahlinya, dan penjelasan apakah fikih itu dan siapa para fuqaha, dan orang yang pura-pura seperti mereka padahal dia bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari ahli ilmu, bukan pula bagian dari ahli fikih. Perkara ini penting ya, karena manakala seorang dia tidak tahu definisi ilmu, tentu justru yang bukan ilmu itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Dan kita tahu ilmu itu diketahui bukan sekedar dari pengetahuan yang dimaklumi pada sesuatu, tetapi juga dari sisi sumbernya, seperti dimaklumi bahwa sumber ilmu itu dia adalah Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah itu tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang telah difahami oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, demikian pula para sahabatnya. Karena tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan Taifah al-Mansurah ataupun golongan yang selamat, ataupun al-jamaah, dia menjelaskan bahwa tatkala para sahabat bertanya, wa manil jama'atu ya Rasulullah, siapakah jamaah itu ya Rasulullah, maka pertanyaan siapa tetapi oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak dijawab dengan orang-orangnya, tetapi dijawab dengan sifat. Beliau mengatakan bahwa al-jamaah itu adalah ma ana alaihil yaum wa ashabi, perkara-perkara yang saat ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sehingga di dalam beragama, untuk memahami ilmu, memahami fikih, itu seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka memahami demikian itu dari nas-nas yang ada,
nas yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula nas-nas yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbeda manakala seorang menggunakan memahami sesuatu itu yang menjadi pondasi atau yang menjadi dasarnya adalah akal. Ya. Kita tahu bahwa akal itu letaknya ada di dalam hati. Sebagaimana Allah menjelaskan, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu dikarenakan mereka sebelumnya beriman, kemudian setelah itu kafir, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Hati-hati mereka ditutup oleh Allah sehingga mereka tidak bisa memahami. Ya. Hati yang sebelumnya ada keimanan, karena kemudian kafir, maka tidak bisa memahami kebenaran. Ya. Dan kita tahu bahwa memahami itu dengan akal. Ya, dengan akal. Makanya tafakuh fiddin, yaitu mendalami agama itu dengan akal, dengan hati. Makanya ilmu diterangkan oleh Syekhul Islam ada dua macam, yaitu pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang ada di dalam hati, yang masuk di dalam hati, yang tertancap di dalam hati karena dia memahami dengan hati yang lurus, karena akal akal letaknya ada di sana. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu fil lisan, ilmu yang sekedar di dalam lisan saja. Ilmu yang ada di dalam hati itulah yang akan menjadi hujah baginya, hujatan lahu, menjadi hujah milik dari orang yang berilmu, yang punya ilmu tersebut. Namun ilmu yang ada dalam lisan itulah yang akan menjadikan hujatan alaihi, dialah yang akan menghujat orang yang punya ilmu. Yaitu ilmu yang sekedar lisan saja, ya, dia nggak punya kepahaman tentang apa yang diilmui tentangnya. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh di dalam perkara ini seperti adanya sebagian orang yang menjadikan sebagai sebuah sumber ilmu, cara memahami ilmu di dalam menimbang ilmu itu dengan akal. Secara lebih spesifik adalah dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Mereka memahami dalil yang ada di dalam Al-Quran, demikian pula dengan sunnah, itu dengan cara penafsiran filsafat, penafsiran ilmu kalam. Dan akhirnya menjadi terbalik. Yang ilmu dikatakan bukan ilmu, yang bukan ilmu dikatakan sebagai ilmu. Sehingga jangan heran munculnya Jahmiyah, munculnya Mu'tazilah itu dari situ. Sehingga kalau kita lihat salah satu contohnya, ya, mereka mengatakan tauhid itu sebagai syirik dan syirik itu sebagai tauhid. Contohnya adalah tentang Quran. Orang-orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan tauhid itu adalah Quran makhluk. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Allah itu tidak punya sifat kecuali satu saja, yaitu sifat wujud. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merupakan hal yang aneh mereka mengatakan Allah itu as-sami, tapi bila sam'in. Allah itu punya nama as-sami tapi tidak punya sifat mendengar. Allah itu punya nama al-alim bila ilmin, tetapi tidak punya ilmu, tidak tersifati dengan ilmu. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Dan di antara syiar terbesarnya mereka mengatakan Allah itu
tidak punya sifat kalam, berbicara. Karena tidak punya sifat kalam, maka mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk. Karena menetapkan Al-Quran kalamullah berarti menetapkan sifat kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah. Dan mereka memahami bahwa berbilangnya sifat itu berkonsekuensi berbilangnya yang disifati. Berbilangnya sifat itu berkonsekuensi dengan berbilangnya yang disifati. Sehingga mereka menolak sifat Allah. Karena kalau Allah sifatnya itu banyak atau berbilang, berarti yang disifati juga berbilang. Secara khusus adalah sifat kalam. Kalau kemudian Allah punya sifat kalam, kemudian Al-Quran dikatakan kalamullah, berarti ada dua qadim yang dahulu. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah kalamnya. Maka yang seperti itu dianggap oleh orang Mu'tazilah sebagai syirik. Makanya mereka mengatakan tauhid dengan mengatakan Quran itu makhluk. Ya, ini dalam satu sisi. Ya. Dan ada sisi yang lain berkaitan dengan perkara tersebut. Namun kita tidak tidak memperpanjang perkara ini. Ya. Namun itu adalah salah satu contoh saja. Salah satu contoh bagaimana orang yang memahami agama ini dengan akal, dengan filsafat, maka justru kebodohan itu dianggap sebagai sebuah ilmu. Ya. Sehingga mereka mengatakan bahwa tauhid itu syirik, syirik itu kemudian adalah tauhid. Sebagaimana penetapan Quran makhluk itu adalah syirik bagi mereka. Bagi orang-orang Mu'tazilah itu adalah tauhid. Padahal mengatakan Quran makhluk itu jelas merupakan sebuah kesyirikan di dalam permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru tauhid itu adalah menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Menetapkan tauhid atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal yang selainnya. Tatkala beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bertawasul kepada orang yang mati, orang yang meninggal, orang-orang soleh, mereka menganggap bahwa itu sebagai satu bentuk tanakus, bentuk pelecehan kepada orang-orang soleh. Padahal itu adalah tauhid. Ya, itulah tauhid. Sementara bagi mereka manakala berdoa itu mesti melalui orang yang sudah meninggal. Karena orang yang meninggal itu punya kedudukan di sisi Allah, punya kesolehan, dan dia bisa membawa hajat-hajat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak. Sehingga justru yang ilmu yang benar dianggap bukan ilmu, tapi ilmu yang salah dianggap sebagai sebuah ilmu. Yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Bahkan menjadikan wasilah di dalam dia bermuamalah kepada Allah, kepada orang mati, dengan berdoa melalui orang meninggal. Itulah hakikat daripada kesyirikan itu sendiri. Ya, namun mereka mengatakan ini bentuk pemuliaan kepada orang-orang soleh. Ini adalah nyata. Hal demikian itu nyata. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sudah berlalu pada diri kita, yaitu kitab Al-Qawaidul Arba', ini sudah menjelaskan dan mempertegas perkara tersebut. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di sini juga penjelasan fikih dan fuqaha. Ya. Fikih dimaklumi itu adalah salah satu cabang ilmu tersendiri, fan yang tersendiri, yang mana berkaitan dengan amal yang zahir, bukan hal yang berkaitan dengan i'tiqad. Walaupun di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin," barang siapa yang Allah kehendaki padanya itu kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia di dalam urusan agama. Itu adalah fikih, pemahaman dalam arti yang luas, bukan dalam arti ilmu fikih yang dikenal di dalam cabang, salah satu cabang ilmu Islam, ilmu agama Islam. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu mencakup ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan agama ini. Ya. Adapun ilmu fikih itu lebih dikhususkan, ya, yang berkaitan dengan amalan dan bukan berkaitan dengan i'tiqad. Ya. Bukan berkaitan dengan i'tiqad. Namun para ulama sering menyebut bahwa ilmu i'tiqad ataupun akidah itu dengan fikul a'zam, fikih yang terbesar. Dan di dalam pembahasan ilmu akidah itu sumber di dalam memahaminya, nasnya itu ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ataupun Al-Quran dan hadis, yang terkadang penunjukan di dalamnya ya kaitannya dengan ijma', ini kurang masyhur gitu. Ya. Karena memang secara asal akidah itu tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada ijtihad, bukan tidak ada perubahan, tidak ada ijtihad di dalamnya. Karena sekedar tauqif, sekedar menerima khabar yang datang dari Allah. Karena akidah itu menyangkut sesuatu yang dia yakini, berkaitan dengan hal-hal yang gaib, ya, berkaitan dengan hal-hal yang dimaklumi tentang nama, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang macam-macam tauhid, tentang dasar-dasar keimanan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sementara kalau pembahasan ilmu fikih itu memang sumber hukumnya adalah diterangkan muktasabah minal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyasis sahih, yang mana pengetahuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat itu diambil dari kitab, dari sunnah, dari ijma' dan qiyas yang benar, sebagaimana sebagian ulama menjelaskan demikian, dan sebagian mengatakan ma'rifatu ahkami syar'iyati al-far'iyati muktasabah minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyasis sahih. Ya. Sahibu, ya, Waraqat, yaitu Imamul Haramain, beliau menggunakan definisi yang lebih ringkas, yaitu ma'rifatu ahkami syar'iyati allati tariquha al-ijtihad. Beliau mengatakan bahwa fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang jaranya itu ataupun caranya itu dengan ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad
itu kembalinya kepada ma'rifah. Ya, kembalinya kepada ma'rifah. Ya, dan bukan kembali kepada ahkam ataupun ahkam syariah. Karena kalau kembalinya kepada ahkam syariah berarti fikih masuk pada ranah definisi fikih, itu adalah taklid. Tetapi kalau kembalinya kepada ma'rifah, maka seorang dia tidak akan taklid. Sehingga yang namanya fikih itu laisa fihi taklidan. Seorang dikatakan punya fikih itu kalau dia tidak taklid padanya. Dalam perkara tersebut tidak taklid. Orang yang mengikuti Imam Syafi'i tapi tahu dalil Imam Syafi'i dalam mengistimbat dalil, dia bukanlah orang yang taklid kepada Imam Syafi'i. Namun orang yang sekedar mengetahui kesimpulan dari seorang imam di dalam berpendapat, dalam beristihad tanpa tahu sumbernya, berarti dia taklid ataupun muqallid. Sementara fikih itu bukanlah taklid. Seorang menakal taklid tidak bisa dikatakan dia faqih. Ya. Oleh karena itu alat toriquha al-ijtihad itu dhamir pada toriquha, itu kembalinya kepada lafadz ma'rifah dan bukan kembali kepada lafadz ahkami syar'iyyati. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penting, ya, mengetahui fikih dan fuqaha ini. Lebih-lebih ada yang kemudian memberikan subhat di dalam perkara ini, di mana ada sebagian orang yang dianggap punya kekhususan tidak terikat dengan syariat. Ya. Sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan, tidak terikat dengan syariat. Pada mereka sendiri ada fikih bagi mereka sendiri, tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang batil, dan itu bukan fikih. Dan juga bisa di sini, ya, penjelasan tentang orang yang berpura-pura menjadi mereka, yaitu para ulama, para ahli fikih, padahal bukan bagian dari mereka. Sebelum dilanjutkan pada al-aslul khamis, bahwa cabang ilmu Islam itu masing-masing punya fan, ya, punya cabang sendiri-sendiri. Ya. Seperti tafsir punya cabang sendiri, kemudian fikih punya cabang sendiri, akidah punya cabang sendiri, bahasa Arab punya cabang sendiri. Ya. Dipelajari tersendiri, satu cabang saja dipelajari, itu seluruh hidup tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Ya, seluruh hidup kita gunakan untuk pelajari satu cabang saja, maka tidak akan selesai. Dan di dalam urusan agama ini tentu dikembalikan kepada ahlinya. Ya, perkara fikih dikembalikan kepada ahli fikih. Ya. Perkara hadis dikembalikan kepada ahlul hadis. Makanya Syekh Utsaimin tatkala beliau memberikan syarah Fathul Jalal wal Ikram, itu syarah Bulughul Maram, beliau memberikan penjelasan kapan ada satu hadis yang disebutkan, tapi hadis itu tidak masyhur di kalangan para ahli fikih, ya, di dalam untuk digunakan dalam istinbat dalil dalam satu perkara. Maka kemudian beliau memberikan catatan, tapi ini hal seperti ini laisa minal fuqaha,
ini bukan dari ahli fikih, lakin min ahlil hadis. Dan dimaklumi hujah yang dipakai oleh pemahaman yang kadang dipakai oleh ahli hadis ini kadang punya sisi pandang yang beda dengan ahli fikih gitu. Dan itu hal yang dimaklumi gitu. Makanya kalau kita lihat kenapa di dalam permasalahan fikih ya Syekh Albani rahimahullah taala itu banyak diselisih oleh para ulama dalam masalah fikih. Dalam masalah hadis tidak ada masalah ya. Tapi dalam masalah fikih itu ya ada beberapa perkara yang kemudian diselisih oleh para ulama yang lain. Dan yang masyhur terkadang beliau membid'ahkan sesuatu yang sifatnya ijtihadi. Seperti tatkala i'tidal dengan sedekap, maka beliau membid'ahkan hal tersebut bid'ah. Namun beliau tidak membid'ahkan orang yang berpendapat itu sebagai amalan bid'ah, tapi orang yang berpendapat itu tidak dibid'ahkan sehingga tidak dianggap sebagai ahlul bid'ah gitu. Ya. Termasuk pula dalam masalah yang lainnya dari permasalahan fikih. Ya. Jadi itu bukanlah suatu yang yang iskal gitu loh. Dan penjelasan tadi bukan berarti mengurangi hak ulama, bukan ya. Memang ada di kalangan para ulama itu yang dia seluruh cabang ilmu itu dia imam. Seluruh cabang ilmu dia adalah imam. Seperti Syekhul Islam, dia punya ilmu dalam seluruh cabang ilmu. Sehingga kalau beliau pas mengajar fikih madzhab Hambali, maka seolah-olah tidak ada ilmu melainkan fikih madzhab Hambali. Sehingga beliau punya murid namanya Ibnu Muflih. Beliau punya Kitabul Furu', kitab yang sangat masyhur di kalangan madzhab Hambali. Dan beliau juga punya murid dalam madzhab Maliki, Abdul Hadi, ya, yang memang dia menguasai ilmu madzhab Maliki. Dan beliau juga punya murid yang ahlul hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, sekaligus ahli tafsir. Ya, namun lebih menonjol ke ahli tafsir, karena yang menonjol pada ahli hadis itu adalah Imam Dahabi. Itu juga murid beliau. Juga Al-Bazzar. Ya. Dan murid beliau yang mewarisi dalam banyak cabang ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala adalah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Maka saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masing-masing itu ada fannya. Dan tatkala orang dia belum pernah belajar, ya, asal dari manusia itu bodoh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dia yang telah mengeluarkan kalian, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dia Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Nah. Kemudian al-aslul khamis, perkara mendasar yang kelima, itu bayanu manhum auliyaullahi subhanahu wa ta'ala. Penjelasan siapa mereka para walinya Allah itu. Karena diyakini yang namanya waliullah itu orang-orang yang indahu khariqul adah. Dia punya hal-hal yang keluar dari adat kebiasaan, mengoyak adat yang ada, kebiasaan yang berlaku pada manusia. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa dia memelihara singa dan yang sebagainya.
itu dianggap sebagai wali. Atau bahkan yang sangat jelek, yang khabith, dia tidak sholat, dia tidak menghadiri sholat jamaah, tidak menghadiri sholat Jumat, dan dianggap sebagai wali. Nah, bahkan terkadang lebih dekat berbagai penampilan atau ucapannya seperti orang gila, tapi dianggap sebagai wali. Nah, maka tentang waliullah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan di dalam hadis qudsi, ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, ya, waliku, ya, musuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan dirinya dengan peperangan kepadanya. Itu kan pembahasan seputar masalah wali. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, wa ma taqarraba abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Ini penyebutan seputar masalah wali. Dan tidak ada perkara yang hambaku ini dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu perkara yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang aku wajibkan. Berarti kan memang derajat kewalian itu mesti memasuki menjalankan perintah yang wajib. Ya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak terikat dengan hal yang tidak kemudian tidak kemudian terlepas dengan syariat. Justru waliullah itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat waliullah yang mereka itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari lafaz hadis qudsi tersebut itu menunjukkan bahwa perkara yang paling dicintai oleh Allah tatkala seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang wajib. Dan manakala dia kemudian menambahkan dengan yang sunat, Allah menyatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang tambahan, sunat, ya, sampai kemudian aku mencintainya. Sebenarnya pada saat dia menjalankan perkara yang wajib itu sudah dicintai oleh Allah. Tetapi ini ada ziyadatul mahabbah, tambahan kecintaan. Sehingga dengan tambahan kecintaan itu nanti akan diberikan keutamaan oleh Allah. Diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menjadi walinya Allah ini. Ya. Dan amalan sunat di situ dikatakan amal nawafil, itu dikarenakan amal sunat itu dia bisa menambal, ya, sesuatu yang wajib, ya, bisa menyempurnakan sesuatu yang wajib, menambal kekurangannya. Lebih-lebih kalau itu amal sunat tersebut memang dia sifatnya menyertai, seperti sholat sunat rawatib bagi sholat 5 waktu, seperti puasa 6 hari bulan Syawal yang itu adalah menyertai bulan Ramadan. Demikian pula puasa bulan Sya'ban yang itu sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya. Dan juga amalan-amalan sunat yang selain daripada itu, yang bukan menyertai, itu juga masuk dalam ranah keutamaan yang disebutkan di dalam hadis, ya,
wa ma atau la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tentang waliullah ini itu ya apabila Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintainya, yaitu ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih wa yubsirul ladzi wa basaruhul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yabtishu biha wa rijlahul ladzi yamshi biha. Ya, maka apabila aku sudah mencintainya, yaitu wa idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Dan aku akan menjadi penglihatannya, yang dia melihat dengannya. Dan aku akan menjadi tangannya, yang dia memukul dengannya. Dan aku akan menjadi kakinya, yang dia berjalan dengannya. Artinya apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah akan meluruskan dia, membimbing dia. Saddadahum yursiduhum wa saddadahum, yusaddiduhum, yursiduhum wa yusaddiduhum. Allah akan membimbing mereka, Allah akan meluruskan mereka untuk kemudian anggota tubuhnya itu akan menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Sehingga pada saat mendengar itu dia mendengar karena Allah. Pada saat kemudian dia tidak mau mendengar, itu pun karena Allah. Manakala dia mendengar hal yang disukai oleh Allah, bacaan Al-Quran, taklim, peringatan, maka dia akan mendengar karena itu merupakan perintah Allah. Namun tatkala dia mendengar musik, ada suara musik, maka dia akan berpaling. Tatkala ada suara yang di situ ada unsur-unsur kemungkaran, dia akan menutup pendengarannya, dia akan berpaling, tidak mendengarkan kesemuanya itu, karena mereka mendengar dan tidak mendengar karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala melihat, mereka melihat yang diridhoi oleh Allah. Adapun yang tidak diridhoi oleh Allah, mereka akan malingkan penglihatannya. Tangannya dia gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Namun perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menggunakan tangannya ke sana, termasuk pula kakinya. Ini keutamaan. Sehingga waliullah itu, karena mereka begitu rajin di dalam menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunat, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan mereka. Dan orang seperti ini tidak sekedar keutamaan seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua macam ijabah. Ijabah di dalam meminta sesuatu, dan ijabah di dalam meminta perlindungan kepada Allah dari sebuah bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia meminta kepadaku, andaikan kemudian dia benar-benar meminta kepadaku, niscaya benar-benar aku akan memberikan kepada dia permintaannya. Demikian pula wala in ista'adzani la'u'idzannah. Andaikan kemudian dia benar-benar meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ini adalah hadis tentang masalah waliullah, hadis qudsi. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada orang yang dia bisa terbang di udara, kemudian bisa berjalan di atas air. Jangan kamu percaya, jangan kemudian dipercaya sampai kemudian keadaan dia engkau timbang dengan Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Yang menjadi ukuran itu bukan keanehan yang muncul, tetapi yang menjadi ukuran itu adalah di dalam dia berpegang teguh, atau keberpegangan dia di dalam kitab, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang harus diperhatikan. Karena memang dimaklumi kalau orang dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang wajib, dengan amalan yang sunat sampai dicintai Allah, kemudian seluruh anggota tubuhnya, gerakannya itu dibimbing, itu nggak mustahil terjadi keanehan, terjadi karomah. Sehingga kalau kita lihat karomah di kalangan para ulama itu karomah ada. Seperti karomahnya Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu dia sekali dengar langsung hafal. Ini benar-benar khariqul adah. Karena manusia itu dia mudah lupa. Ya. Demikian pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada aimah-aimah yang lain. Ya. Yang kadang muncul sebuah ijtihad di dalam memahami sebuah hadis atau sebuah nas yang sangat menakjubkan, seperti tatkala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala muncul dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam permasalahan ilmu fikih. Ya. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ dijelaskan penjelasan siapa mereka para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan dirinci di dalam Al-Aslul Khamis itu. Sehingga memahami perkara ini penting, karena kapan salah memahami seperti ini ya seorang dia akan salah di dalam beragama. Demikian pula pada perkara-perkara mendasar, kaidah-kaidah dasar, ya, prinsip-prinsip dasar yang dari awal sampai yang kelima ini semua seperti itu. Yang pertama misalnya ikhlas, ya. Itu kalau orang tidak ikhlas, ya akan rusak agamanya. Ya, rusak agamanya. Walaupun dalam surah dohirnya dia bagus agamanya, tetapi di akhirat dia akan mendapatkan hal yang sebaliknya, ya, karena dia tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, di dalam istimak dalam urusan agama, memahami perkara ini salah, ya kita salah memahami makna persatuan itu apa, ya, yang mana persatuan itu bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran. Demikian pula bersama dengan ahlinya, ya. Namun dikala kemudian terjadi banyak orang yang berlaku menyimpang, kemudian sangat sedikit orang yang berpegang teguh di atas al-haq, nanti kalau mengajak untuk bersatu di atas perkara tersebut, yang mana pengikutnya itu sedikit, itu dianggap sebagai membuat perpecahan. Nah, ini karena memahami makna persatuan itu sudah salah, ya. Akhirnya nanti persatuan itu kalau tidak paham masalah ini, akhirnya akan mempersatukan orang yang salah maupun orang yang benar. Pokoknya satu sama lain bersatu, saling menghormati. Tidak ada tanasuh, tidak ada saling menasihati, tidak ada saling untuk kemudian mengembalikan sesuatu kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Masing-masing berjalan di atas jalannya masing-masing, tapi satu sama lain saling menghormati. Nah, ini tidak benar seperti itu, ya. Kemudian tidak paham tentang mendengar taat kepada penguasa muslim, ya. Ini juga menjadikan makna jamaah itu atau jamaah, ya, untuk makna kedua nggak akan terterap, sehingga kesempurnaan jamaah yang sebelumnya pada perkara prinsip dasar yang kedua tidak akan terwujud. Makanya kalau kemudian sudah tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa kaum muslimin, kemudian kelompok-kelompok yang bertikai itu banyak,
Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Pergi menyingkir, walaupun dengan kondisi yang istilahnya, dia menggigit akar pohon ataupun yang semisalnya. Ya, walaupun hanya dia makan minum dengan cara yang benar-benar butuh kesabaran di dalamnya. Dia menjauh dari kerumunan manusia. Kapan tidak ada pemimpin kaum muslimin, kemudian banyak kelompok yang ada, tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Tapi manakala kemudian masih ada pemimpinnya, masih ada presidennya, masih ada pemerintahnya, maka ikutlah kepada penguasa. Seperti itu. Adapun adanya kekurangan, kesalahan dari penguasa, bersabarlah. Itulah yang ditempuh. Dan nanti akan datang penjelasan secara rinci dalam masalah tersebut. Kemudian kaitannya dengan yang keempat, penjelasan ilmu dan ulama. Kapan salah memahami ini juga akan terjadi kerusakan dia di dalam beragama. Termasuk pula yang kelima, penjelasan tentang waliullah. Salah memahami waliullah, maka orang dia di dalam beragama ini akan rusak. Kemudian al-aslu sadis, perkara dasar yang ke-6, yaitu raddu syaitanu fi tarkil Quran was sunnah, yaitu membantah subhat yang telah ditebarkan oleh syaitan ya, di dalam perkara meninggalkan Quran dan sunnah. Meninggalkan perkara Quran dan sunnah itu kejelekan. Tetapi setan kemudian meletakkan beberapa subhat yang seolah-olah itu bagus. Seolah-olah bagus. Ya. Padahal itu adalah suatu kejelekan, meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana bapak ibu kita, Adam dan Hawa. Ya. Mendekati pohon itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tetapi setan kemudian memberikan subhat. Ya, memberikan subhat bahwa Allah melarang kalian berdua itu supaya kamu tidak kekal di surga, supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat. Nah, ini subhat. Akhirnya muncul waswas. Ya, akhirnya diikutilah subhat tersebut. Ya, diikuti subhat tersebut, akhirnya kemudian mengikuti apa yang menjadi saran syaitan ataupun iblis, la'anallahu alaihi. Mirip dengan orang yang ditipu oleh syaitan itu untuk tidak belajar. Tidak belajar itu kejelekan. Tapi kemudian seolah-olah dengan ungkapan bagus dia mengatakan, diberikan bisikan oleh syaitan dengan ungkapan seperti ini. Ya, kamu jangan belajar. Karena kalau kamu belajar nanti takut tidak mampu mengamalkan. Ya, takut tidak mampu mengamalkan. Ini ada kejelekan yang banyak di situ. Ya, subhatnya. Karena dengan mengatakan seperti itu, yang pertama itu jelas orang tidak jadi belajar. Ya. Yang kedua, diberi ketakutan untuk mengamalkan amal agama. Kemudian yang ketiga, ya, itu dibawa kepada makna bahwa amal itu adalah dengan kemampuan seseorang itu sendiri, bukan dengan keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan orang belajar dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dia akan mendapatkan luasnya rahmat Allah sehingga dia bisa beramal. Ya, sehingga kalau ada orang yang takut belajar karena dia nggak mau belajar atau khawatir belajar karena takut tidak bisa mengamalkan, takut kemudian nanti kalau tahu ini halal, ini haram, jadi nggak bisa mengamalkan.
Ini adalah orang yang sudah tertipu sebelum setan itu menipu. Dia sudah tertipu sejak awal. Ya. Padahal harusnya seorang dia belajar. Adapun nanti dia mampu untuk mengamalkannya, itu adalah seiring dengan ilmu yang ada padanya, seiring dengan iman yang ada padanya, dengan bimbingan yang benar dari seorang guru. Ya. Nah, dan kalau orang dia belajar itu, kita sendiri yang belajar misalnya, itu kadang kita kadang heran, maksudnya heran seperti ini, kok mampu diberi kemampuan sekarang mampu seperti ini. Ya karena itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kita itu karunia yang lebih luas dibandingkan usaha kita. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan ilmu itu lebih luas dibandingkan usaha yang kita usahakan di dalam menuntut ilmu. Ya. Artinya berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kefahaman dan yang lainnya, itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan usaha kita, itu tidak ada nilainya usaha kita. Seorang duduk taklim, kemudian menghafal, kok tahu-tahu kemudian suatu saat punya kemampuan mengajar, punya kemampuan untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Ya. Yang kadang pada saat belajar pun tidak punya bayangan seperti itu. Ini nyata. Ya. Maka di dalam permasalahan meninggalkan Al-Quran itu kemudian dikatakan bahwa untuk membahas Al-Quran dan Sunnah itu mesti orang yang punya syarat-syarat, yang mana syarat itu hampir tidak akan pernah ditemui di tengah umat ini, melainkan orang seperti Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Tidak boleh membahas Al-Quran dan Sunnah melainkan mujtahid mutlak. Benar, mujtahid mutlak itu dimaklumi ada. Tapi kemudian mengatakan demikian, ya, ini akan menjadikan manusia jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala membebani manusia itu sesuai dengan kemampuannya. Sehingga para sahabat tatkala mampunya segitu, ya dia fahami sunnah segitu. Sebagaimana tatkala Ammar bin Yasir dia guling-guling di tanah pada saat dia junub. Ya karena kemampuan beliau memahami dalil sampai di situ saja. Beliau belum sampai pemahaman tayamum. Maka beliau kemudian guling-guling di tanah. Dan tidak disalahkan oleh Nabi ijtihadnya Ammar bin Yasir. Tapi yang ditegur, dinasihati oleh Nabi hasil ijtihadnya. Ini menunjukkan bahwa saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa para sahabat dahulu begitu mendengar hadis mereka amalkan. Mereka fahami hadis tersebut sesuai dengan makna yang dimaklumi gitu loh. Tidak kemudian tidak kemudian ditinggalkan. Makanya kalau kita lihat ada sebagian orang yang di dalam permasalahan ijtihad itu dia melingkupi pada satu madhab tertentu saja, sehingga nggak berani menyebutkan dalil Al-Quran atau dalil hadis Nabi. Karena kalau dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi itu ranahnya mujtahid mutlak, sehingga dia hanya memahami pada kisaran apa? Pada kisaran hasil kesimpulan di dalam madhab. Baru kemudian di situ difahami, ya, diijtihadkan. Makanya ada apa istilahnya pembahasan fikih, misalnya kontemporer, fikih kontemporer, fikih yang saat ini ada. Itu dari konklusi-konklusi ataupun kesimpulan-kesimpulan di dalam fikih madhab. Ya. Tidak mau kemudian mengambil Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran Sunnah itu wilayahnya mujtahid mutlak. Padahal nggak seperti itu. Karena para ulama pada saat dia membuat konklusi itu ada dalilnya. Al-Quran dan Sunnah ada semua.
Dan itu ada di dalam kitab lanjutan, di dalam setiap fikih madzhab ya. Di dalam kitab lanjutan disebutkan dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, semua ada. Seperti itu. Namun yang kita aneh ya, di satu sisi mengatakan demikian, tapi di sisi lain itu ada dari mereka itu yang kadang menafsirkan Al-Quran itu tanpa melalui madzhab. Tanpa melalui madzhab yang ada, sehingga berani mengatakan jilbab nggak wajib. Dan itu dibiarkan, bahkan disepakati itu sebagai satu ranah karena dia ahli tafsir. Berarti kan sebenarnya kalau seperti itu, karena ini pembahasan kaitannya dengan hukum kan, kaitannya dengan hukum, yaitu fikih kan, jilbab itu wajib atau enggak itu kan ranah fikih kan. Tatkala kemudian dia karena ahli tafsir kemudian dia mengatakan seperti ini, berarti kan dia sudah masuk ke ranah mujtahid mutlak gitu loh. Ini yang kadang aneh. Di satu sisi seperti itu, tapi kadang membiarkan yang seperti ini. Ya. Itu dimaklumi, padahal secara umum ada penisbatan kepada madzhab tertentu. Ya, madzhab tertentu. Wallahu taala alam. Maka penting ini dalam perkara ini, yaitu untuk membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan di dalam perkara meninggalkan Al-Quran demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan secara umum dari 6 kaidah dasar ini di dalam kitab beragama. Dan besok kita akan rinci satu persatu dalam perkara ini, akan kita pertajam. Dan mukadimah ini bisa menjadikan kita itu punya gambaran yang mujmal ya, yang global tentang perkara yang akan kita bahas. Sehingga di dalam pembahasan satu persatu itu nanti kita sudah punya kerangka berpikirnya. Ya, sudah punya kerangka berpikirnya, baru kemudian nanti hal yang ada di dalamnya dipertajam. Dan nanti dalam pembahasan kitab Al-Usul Sittah ini kami akan memakai 2 kitab ya. Namun tidak semua kemudian kami baca. Tapi rujukannya adalah di 2 kitab, yaitu Syarah Usul Sittah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dan juga dari Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Besok kita mulai pada Al-Aslul Awal ya, pada asal yang pertama. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.